Di mana letak keadilan Allah? Kalau ada orang beriman berbuat maksiat saat di dunia, kok bisa masuk surga saat di akhirat? Sementara ada orang tidak beriman, amal baiknya kelihatan banyak di dunia, bantu orang, gak pernah mabuk, gak pernah bunuh orang, gak pernah macam-macam, suka bantu, suka nyumbang, suka macam-macam. Tapi dia gak beriman, kok bisa masuk neraka? Di mana keadilan Allah? Halo? Pernah dengar pertanyaan ini? Itu pertanyaan itu kalau muncul sekarang itu sebetulnya pertanyaan yang telat. 15 abad yang lalu sudah ada pertanyaan serupa. Nah, siapa yang bertanya itu? Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, itu si fulan belum beriman tapi amal baiknya kelihatan banyak banget, suka bantu, suka nyumbang, suka ini, suka itu, nanti di akhirat masuk surga enggak? Anda tahu, begitu pertanyaan itu muncul, yang turun langsung surah dengan namanya Al-Furqan, ayat yang ke-23. Loh, ya kalau Anda nggak belajar nih isi-isi di Quran, kadang-kadang tuh logika semacam ini kalau iman kita lemah itu bisa langsung jatuh seketika. Dan ketika jatuh pada titik nol itu mudah diarahkan kemanapun. Hati-hati. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Quran surah ke-25 ayat 23. Hambaku, aku ciptakan kau itu untuk banyak ibadah, jangan banyak mainnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab. Dan kamu mesti yakin aku telah tentukan kadar rizkimu, jangan terlalu lelah. Kerja ini hanya untuk mengumpulkan. Aku udah bagi, kamu berikhtiar, kamu dapat. Kamu mendekat kepada saya untuk ibadah, saya berikan keberkahan dan luaskan rizkimu. Kamu tinggalkan saya untuk mencari dunia, maka saya akan buat kamu sibuk dalam urusan dunia. Kamu merangkak mencari dunia, sibuk, malam mikirin dunia, sore mikirin dunia, siang mikirin dunia. Dan kata Allah, saya pastikan kamu pun tidak akan meraih lebih daripada apa yang telah aku tetapkan untukmu. Di mau secapek Anda pun dapatnya cuma segitu juga. Jangan terlalu banyak mainnya. Nah, jadi kalau kita ingin bicara surga dengan neraka, fokus baik-baik, maka tempat yang dibicarakan bumi atau akhirat? Saya ulang. Di bumi ada surga tidak? Tidak. Ada neraka tidak? Tidak. Nah, di mana ada surga? Di akhirat. Kan pertanyaan tadi, kenapa dia tidak masuk surga, yang lain masuk surga? Berarti Anda sedang bicara hukum akhirat, bukan sedang bicara hukum dunia. Jelas? Nah, dalam kaidah mengatakan di setiap tempat yang berbeda pasti memiliki hukum yang tidak sama. Jangankan masalah akhirat, di bumi saja kalau tempatnya beda hukumnya tidak sama. Toilet Lebak Bulus akan beda dengan toilet Kampung Rambutan. Di sini bayar 1.000, sana 2.000. Parkiran sini 3.000, parkiran sana 4.000. Anda ke GGP dengan Grand Mall, jangan harap kemudian bayarnya sama. Saya dari GGP bayarnya segini, kenapa di sini beda? Kalau mau sama, Bapak parkir di Grand Mall sana, bayarnya ke sini. Silahkan. Oh, itu baru hukum dunia. Maka apalagi ketika Anda akan bawa ke hukum akhirat. Kalau Anda ingin pindah ke tempat yang lebih hebat lagi, tempat yang lebih bagus lagi, maka jangan samakan dengan hukum yang pernah Anda dapati saat berada di bumi. Makanya jangankan hukumnya, benda-benda bumi pun gak akan dibawa ke akhirat. Makanya ketika seseorang kemudian wafat itu artinya meninggalkan bumi, meninggalkan dunia, maka disebutlah kemudian telah meninggal dunia. Kenapa kalimatnya meninggal dunia? Orang sudah paham kok, wafat juga cukup wafat. Kenapa kalimat meninggal dunia dimunculkan? Maksudnya semua hukum-hukum dunia, bekal-bekal dunia akan ditinggalkan ketika dia meninggalkan tempat ini. Ayo, antum yang kumpulkan uang yang banyak, antum kumpulkan handphone yang banyak, yang paling canggih, kumpulkan mobil yang paling hebat, luaskan rumah antum, silahkan. Cuman saya kasih tahu dari sekarang, begitu antum meninggalkan dunia, antum akan meninggalkan semua yang antum banggakan itu. Nggak usah takut kalau Anda disebut oleh sementara orang kamu nggak kaya, nggak apa-apa, cukup hidup. Toh orang kaya juga kalau meninggal nggak akan dibawa kekayaannya. Silahkan cek, gelarnya sama, tinggalnya sama dalam tanah. Nggak percaya silahkan, dia meninggal, antum meninggal, sama aja. Nggak ada orang dikuburkan dengan mobilnya, dikuburkan dengan handphonenya, dengan rumahnya, dengan kebanggaannya, nggak ada. Kenapa? Karena yang dibawa ketika dia pulang ke tempat lain bukan bekal dunianya, ini habis, tinggal.
yang dibawa ke akhirat? Yang dibawa itu bekal amal akhirat, bukan dunia. Jadi tidak adil kalau ada orang ke akhirat bawa bekal dunia, itu nggak adil. Yang adil itu siapkan bekal akhirat. Begitu kamu ingin ke sana, bawa bekal itu. Jelas? Nah sekarang persoalannya, apa bekal akhirat itu? Bekal akhirat itu cuma dua. Kalau ingin masuk surga, dua bekalnya. Satu iman, kedua amal soleh. Saya ulang. Satu iman, dua apa? Amal soleh. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25, paling kanan sebelah atas. Wa basyiril ladzina amanu, iman, wa amilus solihati, amal soleh, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka orang yang punya iman dan membuktikan imannya dengan amal soleh itu, kami akan jamin muaranya dengan surga dengan segala keindahannya. Sungai-sungai mengalir di bawahnya dengan segala ragam dan jenisnya. Ada air susu, ada macam-macam, ada madu dan sebagainya. Maka kalau anda ingin masuk ke surga, bekalnya cuma dua. Satu apa? Iman. Kedua apa? Amal soleh. Ini bekalnya. Pertama iman, diberikan bekal semua. Semua yang lahir itu membawa iman dalam dirinya. Cuman yang merubah itu lingkungannya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang lahir dari rahim manusia manapun membawa fitrah. Fitrah diantaranya apa? Keimanan. Dari mana taunya? Buka Quran surah 30 ayat ke-30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkan dirimu kepada din yang sesungguhnya, yang lurus, yang benar. Apa itu din? Islam. Tahu dari mana? Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Teruskan ayat yang tadi, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, din Islam, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang Allah berikan pada setiap manusia. Dia orang itu semua lahir ada fitrah, fitrahnya itu beriman. Cuman sayang, kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Maka lingkungan abawa itu bukan cuma orang tua. Kadang orang tuanya muslim, disekolahkan di tempat yang bukan islami, terbawa, pindah keyakinan, iman hilang. Itu jadi masalah. Gaul di tempat orang yang tidak beriman, ke bawah, ngobrol diskusi ke bawah, pindah hilang keimanan. Itu bekal iman dah ada, tinggal amal soleh. Apa bentuknya amal soleh? Nih banyak. Setiap kegiatan kita berpeluang jadi amal soleh kalau dilakukan dengan iman. Contoh, mau duduk, bismillah. Begitu saya duduk, itu kalimat bismillah ya, itu yang menjadikan duduk saya mendapatkan pahala. Itu yang disebut dengan amal soleh. Saya ulang ya, saya ulang. Fokus. Semua kegiatan di dalam Islam, dan saya pastikan kepada anda, saya mencoba untuk meneliti di beberapa yang lain, saya tidak temukan, cuma di Islam. Ya, ini kaidah kita. Jadi kalau ditanya bisa jawab, bukan dalam konteks merendahkan yang lain, tidak. Perhatikan baik-baik. Cuma di dalam Islam yang semua aktivitasnya itu bersanding dengan doa, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Silahkan cek. Bangun tidur kita ada doanya? Ada. Cek di tempat lain, anda tidak akan temukan. Bahkan diatur. Dan tahukah anda, doa yang diucapkan, yang mengantarkan pada setiap perbuatan itu bukan sekedar kalimat formalitas, tapi dia punya dua fungsi. Satu, doa itu menjadi bimbingan akan aktivitas yang kita kerjakan, sekaligus mencatatkan aktivitas itu sebagai pahala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, saya bersyukur kepadamu, terima kasih saya diberi kesempatan hidup lagi ya Allah, padahal bisa engkau wafatkan saya dalam tidur tadi. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Wa ilaihin nusyur, saya berjanji hari ini akan mencari bekal lebih baik daripada hari sebelumnya, sehingga kalau saya wafat hari ini saya lebih baik daripada hari sebelumnya. Nusyur itu menyebar untuk mencari bekal. Itu artinya. Dan anda katakan sejak bangun tidur, hari ini saya berkomitmen akan lebih baik daripada hari sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya nggak jamaah, hari ini jamaah. Sebelumnya membaca Quran, hari ini baca Quran. Sebelumnya nggak sodako, hari ini sodako. Anda berpikir bagaimana kalau wafat hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Mudah-mudahan saat sujud meninggal, saat sodako meninggal, saat baca Quran meninggal. Itu maksudnya, itu bimbingan. Begitu anda ucapkan, maka bangun tidur anda dituliskan pahala. Itulah amal soleh. Itulah amal soleh namanya. Nah, amal soleh yang naik ini, yang naik kemudian dicatat sebagai pahala, itu wujudnya disebut dengan hasanah. Muncullah keterangan di Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Setiap mengerjakan satu kebaikan diniatkan karena Allah, doanya muncul, maka ditulis 10 10 10. Bangun tidur, alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Amal soleh 10 hasanah kebaikan, naik ke atas. Itulah bekal akhiratnya, bukan dunia. Mau makan, ada doanya. Mau minum, ada doanya.
Ke toilet, urusan toilet aja ada doanya. Silakan. Alhamdulillah. Masuk keluar bersin ada doanya. Silakan. Di mana orang bersin ada doanya kecuali dalam Islam? Orang yang bersin ada doanya. Apa doanya saat bersin? Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Kita jawab apa? Yarhamukallah. Dijawab lagi, Masya Allah, kecuali dalam sholat. Jadi kalau ketika imamnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, ada yang bersin, Alhamdulillahirabbil alamin, itu bukan jawaban, dan makmum nggak usah jawab yarhamukallah, nggak bisa. Tidak, ada semua. Masuk masjid ada doanya, keluar masjid ada doanya. Tahukah Anda ketika Anda mengucapkan doa itu sesungguhnya adalah ladang-ladang amal yang kita kumpulkan, pundi-pundi pahala yang kita harapkan. Nah, kalau Anda nggak hafal doanya, gampang, kata Nabi. Lihat, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Di riwayat lain aqta. Setiap perbuatan baik, yang baik-baik, ingat, yang baik-baik. Kalau tidak baik tidak berlaku. Setiap perbuatan baik yang diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Paling singkat bismillah. Anda nggak hafal doanya, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Anda mau minum, bismillahirrahmanirrahim. Atau ingin singkat, bismillah. Makan, bismillah. Baca kitab, bismillah. Masya Allah, alhamdulillah. Tulis SMS, bismillah, assalamualaikum. Terima telepon, bismillah, assalamualaikum. Bismillah, bismillah, itu begitu dikerjakan, kumpul pahala. Cuma yang baik-baik aja, yang nggak baik nggak bisa. Korupsi pakai bismillah, nggak bisa. Nah, itulah yang disebut amal soleh, wujudnya hasanah. Makanya saat kita hidup di dunia, kita berharap semua aktivitas itu jadi hasanah, supaya ke akhirat itu melihat hasanah lagi. Maka Anda berdoa mengumpulkan hasanah dunia dan akhirat. Hasanah dunia, hasanah akhirat. Apa itu hasanah? Semua kegiatan jadi pahala. Pahala itu bekal untuk pulang. Apa dasarnya? Iman. Nah, yang jadi persoalan, yang tadi itu yang pengen ke surga, dia berhasil dengan aspek yang lain, buat baik. Cuman dia nggak punya iman. Iman itu yang menjadikan amal jadi soleh. Kalau nggak ada iman, amalnya tidak disebut soleh. Amal aja. Amal itu dibagi 3. 1 amal soleh, 2 amal salah, 3 amal aja. Apa itu? Amal adi namanya, adi aja, amal rutinitas. Baik dipandang baik oleh semua orang baik. Kalau soleh itu amalan yang dipandang baik oleh Allah, itu soleh. Makanya istilah soleh itu istilah dalam Islam, istilah dalam Quran. Ada di Quran surah ke-7 ayat 189. Lain ataitana sholiha lanakunanna minasyakirin. Takwa istilah Quran, iman istilah Quran. Tidak ditemukan dalam hal-hal yang lain. Itu istilah Quran itu. Istilah Quran. Di ketika Anda mengatakan teman-teman, amal soleh, amal yang diridhoi oleh Allah. Kapan amal diridhoi oleh Allah? Ketika ada iman dalam mengerjakannya. Anda pun sholat kalau nggak pakai iman kelihatannya ibadah, tapi Allah nggak ridho, nggak jadi amal soleh. Bahkan disebut celaka. Fawailul lil musallin, celaka orang sholat. Yang sholat aja bisa celaka, apalagi yang nggak sholat. Itu kesimpulannya. Apakah semua orang sholat celaka? Tidak. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yuraun. Karena nggak ada iman, dia nggak pengen dilihat Allah, pengen dilihat oleh orang lain. Infak tanpa iman gagal, habis amalannya, ambil ditelan bah. Infak Anda, Masya Allah, 1 miliar, bikin kemudian pamflet dari Sabang sampai Merauke, bikin semua. Begitu dikerjakan, batal amalan, habis. Quran surah kedua ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Habis semua. Nah, teman kita ini, dia lulus pada ujian yang lain, tapi tidak lulus dalam aspek keimanan. Sehingga amalnya tidak menjadi amal soleh, hanya amalan rutinitas saja. Persoalannya ini dalam urusan keduniaan dia lulus, tapi dia tidak punya iman, dia gagal. Dan iman tidak bisa menjadikan amal ini menjadi amal soleh, dia gagal. Dia gagal di 2 ujian, walaupun berhasil di 1 hal. Tapi sifat keadilan Allah ini yang paling dahsyat. Karena Allah Maha Adil. Hei, kamu kan tidak beriman, tapi berbuat baik. Perbuatan baik kamu kan untuk urusan dunia, bukan urusan akhirat. Maka Allah pun balas semuanya saat di dunia. Karena dia mengerjakan itu dalam konteks dunia, bukan dalam konteks akhirat. Kalau tidak ada iman, maka Allah berikan balasannya langsung di dunia dan dipercepat balasannya. Saking adilnya Allah. Maka turun ayat wa qadimna ila ma amilu min amal. Quran surah ke-25 ayat 23. Kalau ada orang tidak beriman banyak mengerjakan kebaikan,
Dan karena tidak ada iman berarti kebaikannya urusan dunia, maka Allah pun balas dengan balasan dunia. Kata Allah, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Maka kami percepat balasannya saat di dunia. Jadi kalau ada yang tidak beriman, misal orang tidak beriman kemudian berbuat baik, suka nyumbang, suka ini, suka ini, maka akan dibalas. Ada apresiasi, bisnisnya mudah, lancar, orang senang, bahkan ada yang mendoakan supaya dapat hidayah. Cuman kan bergantung dia mau ngambil atau enggak. Firaun juga udah pernah didatangin sama Musa sama Harun alaihi wassalam. Didatangi, cuman dia nggak mau ngambil. Bukan nggak dapat hidayah, dikasih nggak mau ngambil. Beda antara dapat dengan dikasih nggak mau ngambil itu lain. Makanya kadang-kadang saya suka sedikit merenungkan kalimat dia belum dapat hidayah. Tidak, dia sudah dapat, cuman ketika dikasih nggak mau ngambil. Itu masalahnya. Tiap hari kan dibentangkan, lewat telinga kedengaran adzan, ada ceramah, lewat mata bisa melihat, lewat nalar bisa memikirkan dan sebagainya. Cuman nggak ada yang mau ngambil. Ketika tidak ngambil, jangan salahkan Allah. Allah udah ngasih. Anda yang dikasih nggak mau nerima. Jadi jangan salahkan Allah ketika hari kiamat Anda dihisab. Bukan Allah nggak ngasih, Anda yang nggak mau terima. Makanya kata Allah, di dunia kami berikan, di akhirat hukumnya beda. Faja'alnahu haba'an manthura. Maka amal-amal yang Anda anggap baik tadi akan diperlihatkan oleh Allah dalam bentuk debu yang berterbangan. Indah bahasa Qur'annya. Debunya terbang. Kalau debunya tidak terbang mengumpul, maka dia akan punya masa, dan masa itu mesti ditimbang. Jadilah sebuah amal soleh. Tapi bahasa Qur'annya indah. Terbang dia. Siapa yang bisa nimbang yang terbang? Burung tidak bisa ditimbang saat dia terbang. Ayo timbang saya, nggak bisa. Ya, kata burung kakatua. Nanti setelah dia ngencok di jendela, kemudian Anda bawa, simpan di situ, baru kelihatan berapa beratnya. Paham? Nah, inilah yang disebut dengan furqan.